Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berterima kasih banyak hal kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan debat ini. Mari kita simak dengan baik dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu turun pada hari Pentakosta, ya. Ya, sehingga membuat orang rasul-rasul menjadi berani, rasul-rasul bisa mendirikan gereja, gitu Pak ya, seperti itu. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, Tuhan memberkati Pak. Banyak. Salam. Shalom. Ya, silakan Ucilim naik. Ya. Karena gini teman-teman ya, saya kenapa rekomendasi Pak Erben? Memang Pak Erben nggak neko-neko. Saya rekomendasi sekali. Saya banyak nongkrong di situ dan saya banyak belajar juga ya. Nah, itu nggak neko-neko orang itu. Banyak apologet ini juga maaf, jujur. Ya, saya bukannya bilang RK saling serang gini-gini, bukan. Ya, memang saya keras. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya, kalau di Pak Erben saya bilang saya akui bagus, saya pun nongkrong di situ. Ya. Tetapi kalau di room-room yang pengajaran Alkitabnya udah amburadul, maka saya bilang boleh menyerang tetapi harus defense. Defense itu penting. Jangan kita hanya tahu menyerang tetapi nggak tahu defense. Nah ini berbahaya. Terakhir kita menyesatkan orang yang nonton kita. Ya jangan sampai orang yang nonton ini kita sesatkan dengan argumentasi dan pernyataan-pernyataan kita. Itu jangan. Ya. Itu jujur saya nggak terima. Jadi itu satu terkait pengajaran. Kedua terkait virus motivation. Motivasi orientasi kamu memberitakan Injil ini apa? Arahnya kamu kemana? Arahnya kita, kalau saya, RK arahnya kamu kemana? Arahnya saya di online, tentunya saya ada feedback di offline. Tujuan saya adalah memberitakan Injil, dapatkan jiwa. Untuk apa saya di online tetapi feedback offline-nya nggak ada? Itu kan nggak ada gunanya teman. Ya kamu hanya omon-omon aja di sini. Itu nggak ada gunanya, basi buat saya. Ya. Makanya saya bilang sekolah teologi dulu sehingga kita memahami tugas-tugas pastoral dengan baik. Kalau kita tidak sekolah teologi, kita tidak memahami tugas-tugas pastoral. Ya, kita hanya omon-omon aja di sini. Ini sebuah media, tetapi harus ada feedback di offline. Feedback di offline ini apa? Jangan hanya omon-omon aja di sosial media, nggak ada feedbacknya di offline. Nggak ada gunanya, teman. Ya, itu nggak ada gunanya. Itu bagi saya tong kosong aja, itu ngomong omon-omon aja itu. Ya, seperti itu ya. Kita ini diskusi, kita ini belajar teologi, kita belajar, kita ini ya. Kita makasih. Kita ini belajar teologi, ya. Belajar teologi, ya. Kita belajar dulu yang namanya tugas-tugas pastoral. Nah, tugas-tugas pastoral ini kita buat apa? Nah, ini pentingnya teman-teman, penting sekali. Jangan sampai kita menyesatkan orang. Ya. Makanya, RK kok kamu serang-serang? Nggak ada, saya nggak serang, saya ngomong apa adanya. Dan apa adanya ini memang menusuk, buat orang sakit hati banyak. Ya, ada orang yang orientasinya money oriented. Memang kita butuh duit, tetapi jangan sampai money oriented. Nah, maaf, ini ngomong ini pasti banyak yang tersinggung juga yang saya ngomong yang kayak gini. Iya, makanya saya bilang lurus, beritakan Injil itu lurus. Ya. Kita omong dikit lagi money oriented. Kita butuh duit, ya. Kita semua butuh duit, gak usah munafik, ya. Tetapi jangan sampai money itu menjadi orientasi kamu di sini. Ya, orientasi kamu di sini adalah feedback kamu di offline. Bagaimana saya bisa jaring ikan di sini? Ini orang-orang mau ketemu dengan saya ini bagaimana? Ini orang-orang yang bisa saya injili diwartakan ini bagaimana secara offline? Nah, tujuan kita di situ semua, teman. Kalau hanya omon-omon di sosial media, apa gunanya kamu? Itu sama seperti iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Gitu. Itu iman tanpa perbuatan. Ya, hakikatnya adalah mati. Gak ada gunanya, teman-teman. Hanya omon-omon aja itu tidak ada gunanya, teman, ya. Hanya omon-omon itu tidak ada gunanya. Silakan. Itu omon-omon. Omon-omon. Biar kamu udah congol, bodoh amat. Bodoh amat, yang penting banyak yang bertobat. Halo Bang, Bang RK. Ya, silakan buka kameranya Ibu, silakan. Ibu PP. Aduh. Silakan. Silakan, Bu. Ya. Ya, terima. Oke. Halo Ibu, silakan. Salam kenal. Salam kenal, bagaimana Ibu? Ini suami saya mau ngomong katanya. Oh, silakan. Silakan. Bentar ya, Bang ya. Bentar ya, Bang ya. Sabar ya, Bang. Nah, cepet. Silakan. Halo Bang. Salam Bang Eka. Salam, selamat pagi Abang. Bagaimana Abang?
Salam kenal ya, saya dari Mamere juga, saya di Nita. Oh, Tapi tinggal di Batam. oh tinggal di Batam. Batamnya di mana, Bang? Hah? Batamnya di mana? Aku tinggal di Bengkong. Oh, di Bengkong. Oke, salam kenal. Gerejanya gereja Santo Damian. Ya, betul, betul. Bagaimana, Mon? Ah, kabarnya baik-baik aja. Semangat. Semangat ya Bang, buat Bang RK. Ih, semangat, tapi belatan tangi. Bagaimana? Ya, semangat, tetap semangat, Bang. Ya. Nah, saya senang, saya sering ikutin live-nya Bang RK kan. Ya. Cuma Bang RK udah pernah follow juga sama aku. Sering undang aku, tapi memang handphone pun nggak bisa. Oh, ya. Akun aku itu namanya Petrus Simon da Costa itu. Oh, ya, siap, siap, siap. Iya, benar. Saya di Nita Natabulu saya tinggal. Oke, tidak apa-apa. Saya tahu, right? Aku tahu juga Bang RK tinggal di situ, jadi tidak apa-apa. Kami dari sini tetap mendukung Bang RK, apalagi mewartakan firman Tuhan. Semoga Bang RK sehat-sehat, terutama jangan lupa jaga kesehatan untuk menjalankan aktivitasnya. Salam buat keluarga besar di Maumere. Hormat. Pingin ada waktu kami memang rencana mau pulang ke Maumere lagi. Oke, nanti kabari po ya, Mon. Nah, Right. Ya, balik kabar po. apa Bang RK bisa follow ini ke akun istriku. Oke, Ba. Nah, istriku orang Medan. Oke, memang banyak. Oke, gawan. Ya, ya. Iya. Oke, bawa saya muat ita nanti kirim po ita regang gitu ya. Oke. 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 Apang gawan? Oke. Penggawan. Bayar sama Mama. Oke, penggawan. Oke, teman-teman, 1,3 teman-teman, jangan lupa tap layarnya, jangan lupa share-nya teman-teman ya, jangan lupa tap layarnya, jangan lupa share-nya teman-teman. Silakan ya. Silakan di tap layarnya, di follow ini akun baru Bang RK teman-teman ya, akun baru Bang RK. Puji Tuhan teman-teman ya, udah mulai naik pelan-pelan ya, mulai standby ke 1,3. Kemarin dia stuck saja di 500 view teman-teman ya. Ya, tapi karena memang akun baru teman-teman ya, sekarang udah mulai naik stuck di 1,1 kala ya. Ya, nggak apa-apa, puji Tuhan ya. Silakan Muhammad, silakan Muhammad. Ya, buka kameranya Muhammad, mukanya ditunjukkan Muhammad. Ada lukisannya toh, manusia atau Muhammad, silakan. Pak Muhammad, oke, mantap, Pak Muhammad ternyata manusia dan bisa berdiskusi Muhammad. Ya, silakan, Pak Muhammad Islam atau Kristen Pak? Muslim. Ya, Islam ya, KTP-nya. Muslim. Muslim atau Islam? Muslim. Kalau Islam itu atau Agamanya, KTP-nya apa? kalau saya seorang Muslim. Nah, oke, silakan. Kameranya ditunjukkan Pak. Lebih baik. Soalnya agak silau. Ya, silakan Pak. Apa yang mau dibantah? Misalnya, apakah Anda setuju dengan Islam? Dengan Al-Quran? Saya tidak pernah setuju karena saya Kristen, saya punya kitab saya. Oh gitu. Kenapa Al-Quran dipandang rendah menurut Anda? Siapa yang pandang rendah? Oh, berarti Saya tidak rendah ya? Saya tidak memandang rendah kitab Anda karena kita di sini berbicara toleransi, tetapi untuk kepercayaan saya lebih pilih Alkitab. Oh gitu. Karena kita Indonesia, ya. Tetapi kalau saya bilang saya pandang rendah kan nanti fatal, saya bisa masuk penjara Pak. Oh gitu. Tapi begini, saya melihat. Saya tahu Anda ini mau menjebak saya. Enggak, maksud saya begini. Kan Terus gimana, Edis Pak? TV kan dikatakan Al-Quran itu ya tidak benar gitu kan. Saya mau mengatakan kitab yang ada di dunia ini, satu-satunya kitab yang menyatakan kitab itu benar adalah Al-Quran. Oke, Alif apakah Lam Mim Zalikal oke. Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin itu. Oke, apakah bisa dibuktikan bahwa Alkitab Anda benar? Ya, pertama, Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa kitab Anda benar? Silakan. ya, yang pertama ada pengakuan dari pernyataan yang punya kitab. Karena kitab itu kan yang menurunkan Allah kan. Pengakuan bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? ya Al-Quran diturunkan kepada para rasulnya, ya kan? Sebagai Al-Quran diturunkan kepada para rasul, rasul siapa? Para rasul berarti bentuk jamak. Ya. Al-Quran hanya diturunkan kepada rasul yaitu Muhammad. Kalau para rasul itu bentuk jamak, bukan singular. Iya, kepada para rasul. Pada Rasulnya bukan para rasul karena Allah hanya Ya, punya satu rasul yaitu Muhammad. Iya, ya, pada rasulnya itu. Kepada rasulnya. Kalau karena Allah hanya punya satu rasul yaitu Muhammad. Iya, Ya, maksud saya kepada rasulnya yaitu Muhammad. Iya, gitu. pada rasulnya maksud saya, bukan para slip of tongue. Oke. Ya, jadi begitu. Jadi ketika ayat-ayatnya saling menjelaskan, ayatin bainatin, yaitu saling menjelaskan berarti ada koherensi ya. Jadi tidak bertentangan tapi saling menguatkan. Maka itu salah satu dasar kenapa Al-Quran itu sama dengan ilmu gitu. Selain juga didukung data ya, dia memiliki
pandangan umum atau gagasan, tapi juga memiliki data terkait gagasan itu. Jadi, saya meyakini Al-Quran itu benar karena dia bukan hanya bicara yang tidak terlihat, tapi juga yang berbicara yang terlihat. Goib dan syahadat. Alimul goibi wa syahadati. Nah, seperti itu. Betul. Terus? Nah, Pertanyaan saya, bagaimana Anda membuktikan bahwa Al-Quran itu benar? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana caranya Anda membuktikan Al-Quran itu benar? ya, bukan hanya dari secara leksikal ya dia terbukti benar, bukan hanya secara deskripsinya, gambarannya, tapi juga secara enkripsinya. Jadi Al-Quran ini dilindungi atau dipelihara otentisitasnya, validitasnya berdasarkan enkripsi, sehingga jumlah surat, jumlah ayat, dan jumlah huruf itu tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Jika ada yang melebih-lebihkan, maka itu ketahuan ada mushaf yang palsu gitu loh. Jadi berdasarkan kriptografi Al-Quran, kita bisa tahu mana huruf yang berlebih, mana yang kekurangan di dalam mushaf-mushaf yang dicetak manusia. Artinya Al-Quran memiliki sistem keamanan. Mushafnya masih ada atau tidak? Ya, ada yang sesuai dengan. Saya tanya, Anda berbicara tentang mushaf ya. Mushaf Al-Quran masih ada nggak sampai sekarang? Sehingga ya, begini Pak, sehingga bisa, kan tadi Pak bicara saya dengar, sehingga bisa dilakukan cross check antara Al-Quran yang Bapak pegang sekarang dengan mushaf yang Bapak pegang. Ya. Yang asli. Coba mushaf yang asli ada nggak? Makanya saya bilang asli atau tidaknya asli ditentukan oleh kriptografi Al-Quran. Ya, saya tanya mushaf yang aslinya mana? Manuskrip yang aslinya mana? Coba tunjukkan manuskrip asli. Ada berapa surah Al-Quran? 114 surah kan? Ya, itu karena berdasarkan angka 19 kali. Saya tanya, Al-Quran ada 114 surah? 114 surah. Nah, sekarang 114 surah ini ada nggak manuskrip-manuskripnya? Jadi begini, 114 surat ini, ya kan, itu yang benar itu yang disusun berdasarkan alaihatis ata asaro, berdasarkan syakor. Ada yang disusun tidak berdasarkan itu tidak termasuk yang orisinil, yang tidak termasuk yang valid gitu loh. Oke, yang orisinil yang dituliskan di gini, yang saya tanyakan bukan itu Pak. Ada banyak gini Pak. Contohnya gini Pak. Saya ini nggak suka bertele-tele dan berteori yang terlalu banyak Pak. Ya, saya nggak suka bertele-tele dan berteori. Nah, contohnya gini Pak. Di hadapan saya ini ada The Septuaginta. Ini salinan tertua dari Alkitab. Namanya LXX Pak. Ya kan? Nah, terus saya bisa melihat gini Pak. Gini Pak, Bapak lihat dulu Pak. Lihat dulu sini. Ini kitab Kejadian Pak. Nah, di dalam kitab Kejadian ini salinan tertua. Ini lengkap Pak. Ya, dalam bahasa Yunaninya. Ya. Nah, ini kita bisa menjadi sebuah cross check silang. Dan saya harus akuin Pak, terjemahan di dalam Alkitab, terjemahan Indonesia masih banyak yang kurang dari terjemahan naskah aslinya. Saya harus akuin karena serapan bahasa Indonesia yang minim. Serapan ini bicara tentang serapan bahasa Indonesia yang minim dan juga namanya manusia. Makanya sebagai umat yang kita ingin belajar bahasa asli, ya kata Ibu Rita Wahyuni, orang Kristen perlu belajar bahasa aslinya. Ya, makanya saya ingin tanya Pak, ada nggak naskah asli dari 114 surah itu yang bisa di cross check dengan Al-Quran sekarang? Makanya saya tanya tadi, parameter asli kalau di dalam Al-Quran adalah berdasarkan alaihatis ata asaro. Nah, kalau di dalam Bible, parameter asli itu berdasarkan apa gitu? Jangan-jangan Bapak nggak ngerti kan saya udah tunjukkan ini Pak, The Septuaginta Pak. Iya, itu apa itu maksudnya itu? Septuaginta ini naskah tertua, ya salinan tertua dari Alkitab Pak. Ya, nah sehingga di dalam sebuah buku ini Pak, ya Septuaginta ini saja Pak, itu dipakai oleh orang Yahudi Pak. Nih, dipakai oleh orang Yahudi kalau dalam buku ini. Ya, karena ini orang Yahudi pun memakai Septuaginta. Ya, saya bisa tunjukkan beberapa data. Bahwa itu naskah tertua. Karena orang Yahudi pakai Pak. Nih, saya tunjukkan datanya Pak. Karena orang Yahudi pun pakai ini adalah naskah tertua. Nah, ini. Nih Pak, ini sebuah data Pak. Kita tahu ini naskah tertua karena orang Yahudi pun pakai. Nih, berbagai macam salinan Pak. Ya, di sini Pak lihat ISBN Pak ya. Ya, berbagai macam salinan. Ya, salinan-salinan di atas terpelihara sejumlah terjemahan kuno. Kitab suci demi kepentingan ya orang-orang Yahudi. Siapa yang nulis itu? Orang-orang Yahudi di perantauan. Dengar dulu Pak. Ya. Terutama bagi mereka ditinggal di Lautan Tengah, di khususnya Mesir, dalam hal ini di abad kedua sebelum Masehi. Nah, ini ada naskah tertua, namanya yang mereka pakai adalah Septuaginta. Nah, naskah yang tertua kemudian itu namanya naskah Vulgata. Vulgata ini ada di abad keempat. Ya. Nah, kemudian ada naskah yang selanjutnya 1000 tahun setelah Yesus, namanya naskah Masoret, teks Masoret. Ya, jadi naskah Septuaginta inilah yang menjadi pedoman kita dalam berapologet dan mengajar. Kalau saya pribadi. Nah, sekarang Pak, pertanyaan saya Pak, simpel. Bukan cuma buku itu Pak, masih ada buku ini Pak. Sebagai sebuah cross check dan pembanding. Ya, buku ini bisa menjelaskan buku ini bisa menjelaskan buku ini. Saya punya dua sumber.
pertanyaan saya simpel Pak. Di sini nggak ada omon-omon aja Pak. Al-Quran ada berapa naskah? Ada berapa surah? Makanya kan saya bilang tadi kan, bahwa kita ingin membuktikan mana yang benar itu kalau saya berdasarkan rumusan alaihatis atau asaro. Tapi Artinya? kalau abang kan, Artinya apa? Artinya apa? Saya tanya artinya apa? berdasarkan angka 19. Kalau abang kan berdasarkan naskah tertua. Nah, yang bilang berdasarkan naskah tertua tadi, apakah sudah bisa dipastikan dia? Kayaknya nggak ada ilmunya kamu teman. Saya pikir kamu ustadz ada ilmunya. Apa buktinya? Makanya saya bilang Pak, gini Pak. Kalau Anda berdiskusi dengan orang, dengar dulu Pak, kalau Anda berdiskusi dengan orang lain, mungkin hanya omon-omon aja. Dengan saya ini berdasarkan data semua Pak, kalau diskusi Pak. Iya. Yang Di sini jangan omon-omon saja. Memang kalau omon-omon saja, view saya bakal naik cepat nih Pak. Hanya nggak mau saya. Saya tanya, naskah dari Al-Quran itu ada berapa surah? saya tidak berdasarkan naskahnya, tapi berdasarkan parameternya. Parameternya apa? Satu. Parameternya alaihatis atau Artinya apa? ya berdasarkan 19. 19 apa? Ya, misalnya 114 surat itu 19 kali 6. 19 kali 6 maksudnya arahnya. Angka 19 menentukan. Angka 9, ya saya tahu angka 19 ini maknanya dibalik dari yang kau ucapkan arahnya mau kemana? Dia sebagai konstanta. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayat Tuhan. inti pada surat inti itu 19 huruf. Dan Ih, jumlah bodoh ayat-ayat sekali. itu di dalam Al-Fatihah itu Kamu ngerti nggak pertanyaan saya, Pak? enggak, itu parameter di kami. Nah, kalau parameter di Abang, Enggak, saya tanya kamu tadi ini kamu ngerti nggak? enggak itu Bagaimana kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu benar? ya kan udah saya bilang, parameternya alaihatis atau asaro. Hmm. Nah, kalau Abang kan parameternya yang dibilang tadi naskah tertua. Naskah. Nah, yang bilang naskah tertua itu jaminannya apa? Sekarang gini, Ya, saya kasih sederhana lagi pertanyaan saya. Saya kasih sederhana pertanyaan saya. Sederhananya gini, Pak, ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Al-Quran yang Anda pegang sekarang itu adalah yang asli? karena berdasarkan alaihatis atau asaro. Ada nggak naskah tertua dari Al-Quran yang Anda pegang itu? Ada manuskrip yang Anda pegang itu? Dia bisa diperbarui asalkan ada rumusannya gitu, sesuai rumusannya. Lah, masa kalau rusak tidak bisa diperbarui? Yang penting sesuai rumusannya di dalam memperbaruinya gitu. Ya, rumusannya itu pasti berdasarkan sebuah naskah asli. Al-Quran diturunkan berdasarkan al-haq. Nah, al-haq itu adalah parameternya, al-haqqu wal mizan. Al-haqqu wal mizan itulah parameter untuk menuliskan kitab itu supaya tetap otentik gitu. Oke, parameternya itu adalah sebuah perkataan Rasulullah di awal, betul? Bukan, itu perkataan Allah. Oke, perkataan Allah kepada Rasulullah. Iya. Nah, ada kamu dengar, Al-Quran. perkataan Allah kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran ada. Ya? Perkataan Allah kepada Rasulullah saat di gua Hira itu langsung ditulis nggak? Nggak ada di Al-Quran istilah gua hiro. Itu menurut manusia itu yang bilang gua hiro. Ketika Al-Quran itu diterima, wahyu dari Allah kepada Muhammad, itu langsung ditulis atau enggak? Dia berupa kalimat roh, kemudian penulisannya itu berdasarkan al-haq. Jadi ada parameternya. Gitu. Siapa yang tulis? Penulisannya berdasarkan siapa yang tulis? Siapapun yang menulis, kalau dia berdasarkan... Saya tanya siapa yang tulis? Loh, dia... Wahyu dari Allah. Contohnya gini, kamu dengar baik-baik. Ketika Nabi Musa diturunkan Taurat, ya, Musa itu didikte sama Allah di atas Gunung Sinai. Kemudian ketika Yesus Kristus memberitakan suatu kebenaran, para muridnya itu mencatat dan menuliskan di situ. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, siapa yang tulis? Saya mengatakan penulisan Alkitab berdasarkan susunan. Aduh, kenapa bukan kamu juga, seperti gitu. ini? Tidak mengerti. Ada cara penyusunannya, Ya siapapun Tuhan. boleh menulis, yang penting sesuai dengan... Siapapun yang boleh menulis, sekarang contohnya Al-Baqarah, siapa yang tulis? Ya, boleh dicetak ulang, yang penting parameter... Saya tanya siapa yang tulis? Ih, Tuhan Yesus Kau mengerti ke tidak? Siapapun boleh menulis, asalkan tidak salah, gitu loh. Ya siapanya siapa? Siapa itu siapa? Bukan persoalan siapa, tapi apa, gitu loh. Apa? Ah Tuhan! Siapanya itu adalah apa? Bukan maksudnya, yang penting apa, bukan siapa. Ya, jadi memang apa memang harus mengapa, memang seperti itu. Menulis kitab Al-Quran, yang penting tidak salah, gitu. Mengapa memang seperti apa? Memang apa itu adalah mengapa, Pak? Memang. Bukan, maksudnya apa itu adalah dasar daripada... Maksudnya adalah mengapa itu adalah apa? Memang begitu, Pak. Bukan begitu. Kan tadi Bapak bilang apa adalah mengapa, siapa adalah apa. Bukan kayak gitu, jangan mengarang-arang. Kan tadi Bapak yang ngomong, saya cuma balikin saja. Tidak, maksud saya gini, siapapun boleh menulis kitab. Ya siapa itu adalah apa kan? Bukan, berdasarkan... Jadi siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Apa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa yang menulis. Orang Jadi disebutkan pertanyaannya bagaimana kamu bisa tahu bahwa wahyu yang diterima sama Muhammad itu dari Allah?
Iya, karena Allah yang bilang al-haqqu min rabbik. Nah, siapa yang tulis langsung ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Siapa yang tulis dalam bentuk tulisan? Dia ditulis itu yang penting berdasarkan al-haq. Itu Iya, perintah Allah. ada pena nggak? Ada pena nggak yang menulis? Iya, di dalam al-alaq dijelaskan. Yang memegang pena itu siapa? Yang memegang pena itu siapa? Bukan masalah memegang. Siapa yang pegang pena? Beda dulu. Al-haji alama bil qalam. Allah mengajarkan dengan al-qalam. Seperti pena dia, al-qalam itu. Iya, tentunya. Gini loh, masa kalau saya nggak pegang buku, kalau saya nggak ini Milu punya tulis, nah, Milu punya buku. Nih, kalau saya nggak pegang buku, saya nggak pegang pena, ada tulisan nggak? Nggak ada tulisan. Nah, Al-Quran itu siapa yang tulis? Anda, Bang, kalau Darah Yesus berkuasa. Abang harus Oke, gini aja, kita buktikan saja. Kita buktikannya gini, Pak. Kita buktinya gini. Gak usah ke inspirasi kanon kitab suci, itu terlalu berat. Ya, Bapak nggak sebanding ilmu Bapak dengan inspirasi kanon itu nggak sebanding dengan saya. Gini, Pak. Kita langsung pada prakteknya saja, Pak. Ya, jangan terlalu banyak teori. Tadi itu teori. Gini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Oke. Bapak percaya kepada Taurat? Ya percaya lah, orang ada dalam Al-Quran. Injil juga percaya. Taurat yang mana yang Bapak percaya? Yang ada dalam Al-Quran. Emang Taurat? Ada dalam Oke. Al-Quran. Emang Al-Quran menuliskan tentang Taurat? Ya, ajarannya kan dikasih tahu. Taurat, Jabur, Injil. Kutipan-kutipannya kan ada dalam Oke, Al-Quran. contohnya. Oke. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang rasul. Oke. Berarti sama gitu. Oke. Contohnya gini, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Al-Quran, Taurat itu sudah ada dalam Al-Quran, berikan satu contoh ayat dalam Taurat yang dikutip sama Al-Quran, silakan. Yang ada dalam Al-Quran, silakan. Itu Allah mengajarkan tis'ata ayat, 9 ayat. Oke, 9 ayatnya itu apa-apa saja? Sebentar ya, lupa saya. Boleh sebentar. Silakan, saya bukakan. 9 ayat itu apa-apa saja yang ditulis dalam Al-Quran, silakan. Sebentar. Soalnya Sabar. Aman. Ini baru buka wifi nih. Nah, kita lihat ya, teman-teman, bantu tap layarnya teman-teman ya, bantu tap layarnya tembuskan ke 600k teman-teman ya, bantu tap layarnya tembuskan ke 600k. Ini akun barunya Bang RK teman-teman, di follow saja akun barunya. Oke, 9 ayat yang ditulis oleh Al-Quran yang diambil dari Taurat apa saja, silakan. Sabar ya. Lihat dari tadi saya sabar. Mau bantu bisa? Saya tanya kamu, kok saya bantu kamu? Ya masalahnya agak lemot-lemot ini. Bilang aja saya lagi googling RK gitu. Iya, namanya lupa kan. Memorinya agak terbatas, sudah tua ini. Oke. Buka di dalam surat ya. Surat apa ini? Ntar ya. Lemot pula ini, ntar ya. Bilang lagi googling RK. Iya. Contoh, kitab yang dituliskan oleh Al-Quran, yang ada Al-Taurat yang ada dalam Al-Quran apa? Silakan. Bentar. Ya bentar, nggak apa-apa, saya tunggu ya. Saya sabar menunggu sesuatu yang sangat menebalkan bagi kita kan kaum ICTRU semua, Pak. Itu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 101. Oke, 101 ya. Ya. Oke. Nah, sabar Pak. Ya. Sudah sabar ini. Nih, Pak, lihat baik-baik Pak ya. Saya bukakan di sini Pak, lihat ini Pak. Pak, perhatikan di sini. Pak, kitab Taurat itu ada 5 Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pak. Oke. Itu kata siapa? Lihat dulu di sini. Kata orang yang punya tahu Yahudi. Orang Yahudi saja sepakat ini kitab-kitab ini. Tapi kata Al-Quran nggak begitu. Iya, berarti Taurat kamu beda dengan Taurat Musa. Lah. Gini, Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa atau enggak? Iya, tapi dijelaskan oleh Al-Quran. Saya tanya, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Taurat kepada yang di atas Gunung Sinai itu, yang di atas Gunung Sinai dengan Allah itu Musa atau Muhammad? Musa, tapi diceritakan oleh Nah, jadi Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, betul? Betul. Atau Bani Arab? Itu. Atau Bani Arab? Bani Israel lah. Oke, Bani Israel. Oke. Nah, Taurat Musa itu Pak, perhatikan ada 5 nih Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi kata Al-Quran nggak ada begitu. Sekarang kau mau ikut Nabi Musa atau ikut yang kau mau? Mau ikut Al-Quran lah, karena Al-Quran sekarang berarti yang dikatakan Nabi Musa salah. Benar di dalam Al-Quran. Standar ganda. Kata
Pak, gini Pak, dengar baik-baik. Bapak percaya nggak 5 kitab Taurat? Nggak ada dalam Al-Quran begitu. Berarti Allahnya Nabi Musa beda dengan Allahnya Nabi Muhammad. Sama, cuman Beda. Kalau Allahnya Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad, kenapa 5 kitab itu nggak ada dalam Al-Quran? karena Al-Quran itu udah Karena memang Allahnya Muhammad beda sendiri. Allahnya Nabi Muhammad adalah Allah negeri Mekah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim karena Allah negeri Mekah. Tetapi Allahnya Nabi Musa adalah Bismillah. Besum elah Israel, Allah Israel, bukan Allah Mekah. Itu bahasa yang sudah dibuat manusia itu. Bukan bahasa yang dibuat oleh manusia. Tapi memang Allahnya Nabi Musa beda dengan Allahnya Muhammad. Allahnya Islam berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan la nufariqu baina ahadin. Itu Allahnya kamu, bukan Allahnya Nabi Musa. Sama itu kalau dalam Al-Quran. Beda. Kalau sama, kenapa Taurat tidak ada di dalam Al-Quran? Ada. Prinsip-prinsipnya dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada prinsip-prinsip. Kenyataan itu begitu pahit. Kebenaran itu memang pahit, Pak. Terima kenyataan bahwa Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Muhammad. Nah, belum dibaca Al-Qurannya udah disimpulkan. Itulah. Mana? Oke. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Surat Al-Isra 110 ya. Tapi saya sambil jalan ya. Soalnya nggak boleh jalan kalau mobilnya. Lihat. Jalan Jangan matikan kamera. Bilang mau kabur. Bukan. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Arab. Itu menurut Nah, Bani Israel itu mengatakan kitab Taurat itu ada 5 Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kelima kitab Bani Israel. itu menurut Di sini kan dia bilang, tanyakanlah kepada Bani Israel. Nah, kita tanya, Bani Israel, 5 kitab Taurat itu ada berapa? Ada nih. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, bukan tanyakan kepada Bani Arab. Bani Arab memang nggak tahu kitabnya Bani Israel. Ketika dia datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa, terkena sihir. Kapan Musa terkena sihir? Sejak kapan Nabi Musa kena sihir? itu bukan menurut Al-Quran. Sejak kapan Nabi Musa kena sihir? Yang kena sihir kan Nabi Muhammad, Pak. Di dalam kitab Taurat, Musa nggak pernah kena sihir. Tapi thanks ya, Pak, ya. Ayat ini membantu saya juga ini, Pak. Surat Al-Isra. Musa nggak pernah kena sihir, Pak. Yang kena sihir itu Nabi Muhammad. Sejak kapan di dalam Taurat Musa itu kena sihir, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Saya foto dulu ya, Pak, ya. Ini termasuk bahan. Terima kasih ayatnya, Pak. Nggak pernah. Iya, lalu kenapa di sini bilang, wahai Musa terkena sihir? Benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa, terkena sihir. Kapan Musa terkena sihir? Itu kata siapa itu? Lah, ini ayat yang kau bilang tadi, Al-Isra 101. Iya, tapi kan terjemahannya begitu. Ini yang kau bilang tadi. Al-Isra 101 kau bilang. Di dalam Al-Isra 101 dia bilang Musa terkena sihir. Sejak kapan? Yang terkena sihir kan Nabi Muhammad, bukan Musa. Tapi Al-Quran bukan terjemahan. Al-Quran memang saya kan gak mau baca Al-Qurannya, Pak. Coba Bapak yang baca Al-Qurannya, coba silakan. Kalau terjemahan kan sama. Ya udah, silakan kau baca. Terjemahan itu sama kayak Berarti gini, Pak, kesimpulannya, Pak. Kitab Tauratnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Nabi Muhammad. Udah clear, selesai. menurut Al-Quran sama. Ya berarti Musa yang lain, bukan Musa yang Bani Israel. Lah, Musa ini kan banyak, Pak. Jadi mungkin Musa yang bukan yang Bani Israel, yang menurunkan Allah yang menurunkan kitab-kitab kepada Bani Israel itu. Berarti bukan yang itu, Pak. makanya kita tergantung Makanya Bapak akan dalam keadaan bingung, Pak. Karena apa, Pak? Kalau kelima kitab dari Israel yang diturunkan Taurat itu ada 5 kitab, Pak. Gitu. Berbeda. beda referensi itu, beda referensi. Iya, karena Allahnya beda. Kalau Allahnya sudah beda, berarti referensinya beda. Sepakat, Pak. Saya juga sepakat dengan Bapak itu. Tetangga saya juga ada namanya Musa, Pak. Ada tetangga saya namanya Musa. Berarti Musa yang zaman itu berbeda dengan Musanya yang ada dalam Al-Quran, Pak. Beda. Dalam Al-Quran, la nufariqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan. Itu abang yang beda-bedakan. Siapa yang beda-bedakan? Memang kenyataannya beda, Pak. Dalam Al-Quran semua rasul itu sama. Siapa bilang? Ya itu menurut persepsi kitabnya Bapak, bukan persepsi dalam kitab berarti kan nggak Taurat. salah kan saya kan nggak salah. Iya, siapa yang mau menyalahkan kitabnya Bapak? Ya silakan Bapak imani saja Allahnya Bapak dengan nabi-nabinya Bapak. Allah yang eksis, Allah yang nyata, yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Gitu. Sehingga ada aturan-aturan yang ketat di dalam Bani Israel. Yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Aturan-aturan dalam Taurat itu tidak tertulis dalam Al-Quran, Pak. Berarti ayatnya Allahnya berbeda. Iya, berbeda sumbernya kan. Buka dulu kameranya, Pak. Jangan malu-malu, Pak. Kalau Bapak nggak buka kamera, saya malas diskusi, Pak. Nanti kena pelanggaran kalau sambil nyetir, nggak boleh. Ya udah, kau pulang ke rumah dulu, baru kau masuk lagi. Ya masalahnya ini nanti nih. Bilang aja udah turun. 1,8 ke teman-teman, bantu Bang RK. Ini akun barunya Bang RK, teman-teman ya. Ini akun barunya Bang RK, di follow saja akun barunya Bang RK, teman-teman ya. Di follow akun barunya Bang RK, teman-teman ya.
Di follow-follow saja akun barunya Bang RK teman-teman. Ini akun barunya Bang RK teman-teman ya. Di tap-tap layarnya tembuskan ke 700k teman-teman ya. Silakan, mana nih? Ya alanya beda. Oh, tapi terima kasih ayat Al-Isra 101. Aneh juga. Makasih topinya. Mawar-mawarnya. 1 mawarnya, 2 mawarnya. Terima kasih banyak ya. Saya persilakan yang bisa buka kamera ya. Oke. Oke, rumput tetangga silakan. Nah. Terima kasih Bang Ignatius juga ya. Ignatius yang mana nih? Bang RK, Ya, Kristen bukan, Pak? Kristen Bang, mau ngasih masukan aja Bang RK, Ya, gimana, Bang? supaya manusia yang begitu-gitu muter aja nggak ada data, nggak on cam, campakkan aja langsung Bang. Gak apa-apa, Bang. Saya suka main-main dulu, Bang, karena nggak ada yang naik di bawah, Bang. Oke ya, tetap semangat Bang ya. Makasih, Bang. Ya. Karena nggak ada yang naik di bawah, ya. Yang Kristen tahan ya. Jangan naik dulu yang Kristen ya. Yang Kristen saya minta saya nggak berkomal, ya. Jangan naik dulu ya. Ya. Gak apa-apa. Karena gini, teman-teman. Justru yang seperti itulah kita bisa menunjukkan kepada orang-orang yang sedang terguncang hatinya. Kenapa saya terus ngotot dan memaksa seperti itu? Membuktikan orang-orang yang mau sudah terguncang imannya menonton di bawah. Oh, ternyata yang bilang Bang RK ini benar. Mereka nggak ada datanya. Akhirnya semakin bulat, semakin yakin mereka ingin ikut Yesus. Teman-teman, kita ini harus tulus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang di bawah ini, yang nonton ini bukan sembarang-sembarang teman-teman. Ada yang memang udah terguncang iman, yang memang mau masuk Kristen. Kita main cantik teman, main cantik. Semakin kita buat mereka tidak ada datanya, semakin orang-orang di bawah ini yakin, oh ternyata keputusan saya mengikut Yesus itu sudah paling pas. Itu. Jangan sangka yang DM Bang RK ini banyak. Bang RK, saya terguncang dengan iman saya Bang RK, saya ingin masuk Kristen katanya. Hanya kan gak mungkin saya spill-spill. Takut nanti ada bunuhlah orang yang benonglah orang yang pindah agama. Benonglah orang yang pindah agama. Itu kan bahaya. Digeruduk, didatangin. Oh, kamu mau pindah agama. Wah, kamu gini-gini kamu. Dikafir kamu gini. Bahaya, teman. Jadi harus tenang, teman-teman. Biarkan, ikutin alur mereka terus. Gak apa-apa. Ya. Slow. Silakan, ya. Buat mereka semakin yakin di bawah ini. Oh, ternyata Bang RK. Oh, ternyata banyak orang yang mau murtad. Ternyata udah paling pas saya ikut Yesus, katanya. Banyak nih teman-teman yang mau nonton di bawah ini. Yang mau mengikut Kristus banyak loh ini. Ya. Halo, selamat pagi. Jesse. Makasih. Selamat pagi Bang. Ya, Kristen bukan? Selamat siang. Saya Katolik Bang. Gimana Bang? Mau nyampein apa Bang? Semangat ya Bang buat Abang supaya mensupport kawan-kawan Nasrani yang lainnya. Kristen Bang, kita bukan Nasrani Bang. Kita Kristen. Nasrani dengan Kristen itu beda. Jangan bilang kita Nasrani. Kalau bilang kita Nasrani itu berbahaya sekali. Berarti iman kita disudutkan. Kita Kristen bukan Nasrani. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Bang. Amin. Oke. Ya, jangan pernah bilang kita ini Nasrani karena kita bukan Nasoro. Kita ini Karisteng, Oten. Nah. Kita ini Oten, ya, bukan Nasoro. Udahlah mereka bilang kita Oten, ya udah Oten, udah Kristen, Karisteng kita. Ya, kita ini bukan sekte Nasoro, kita ini pengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Makanya mereka bilang kita Oten. Udah, lanjut. Silakan, ya. Ya, teman-teman di tap-tap layarnya akun baru Bang RK, teman-teman ya. Oten nih bos, senggol dong. Oten nih bos, senggol dong. Kocak dong mereka. Oke, nah, yang Karisteng tahan dulu ya, jangan naik ya. Yang Karisteng tahan ya. Yang Uclim silakan naik, Uclim naik. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih tap-tap layarnya, semuanya share-share-nya. Terima kasih banyak. Uclim silakan naiknya, naik Uclim. Teman-teman, mawar-mawarnya dimainkan teman-teman ya, biar gak rungkat teman-teman ya. Silakan. Mana nih? Oke nih, Yame. Woi, ada Ignas di bawah. Kakak Ignas, Kakak Igor. Ini pareman yang ada di bawah ini lagi stay, pareman. Halo Yame. Halo Bang. Ya, Karisteng bukan Bang? Oten bukan Bang? Saya Kristen Bang. Ya, gimana Bang? Mau nyampein apa Bang? Saya mau nyampein saja buat Abang semangat selalu dalam menyadarkan mereka yang tidak sadar begitu. Iya, terima kasih. Oh, dari mana? Dari Papua, Papua mana kah? Dari Papua Tengah Bang. Papua Tengah, Membramo sekarang kah? Kalau sekarang di Jayapura Bang. Oh, Papua Tengah Jayapura. Oh, hormat. Bukan.
Maksudnya yang sekarang ini. Provinsi Papua Tengah ya. Provinsi Papua Tengah itu Jayapura Papua Tengah kah bukan? Nabire. Oh, Nabire. Oke, Nabire. Ya. Kalau saya lama di Papua dengan Papua Barat, dulu saya kerja di sana. Tapi saya lebih banyak saya pelayanan di Pegunungan Tengah Papua. Dari Wamena, Yahukimo, Membramo Tengah, Membramo Raya sampai saya pergi sampai ke Pegunungan Bintang. Saya banyak pelayanan di sana ya. Penginjilan di pegunungan di pedalaman. Dulu saya penginjilan di sana. Hormat. Wah, Naura. Hormat, Bang. Nayak. Hormat. Hormat. Saya lebih kental dengan pegunungan Papua. Oke. Ya. Bang, jadi tetap semangat dalam menyadarkan mereka yang tidak sadar begitu. Nayak, hormat. Terima kasih. Hormat. Nah, Yogo. Oke. Yogo. Kalau orang Papua itu bilang Yogo, ya. Yogo itu dada gitu, Yogo gitu kan. Wah, Naura. Kalau di daerah Tolikara, kawana, asik. Saya itu lama pelayanan di Papua, teman-teman. Saya pelayanan lama di Papua. Ya, saya 12 tahun. Makasih ini ya. Saya pelayanan lama di Papua, saya jadi misi di Papua. Saya dulu reformat. Saya dengan teman saya, ya. Pertama saya sendiri, kemudian saya dengan teman saya orang Papua, orang Australia, ya. Kemudian kami pelayanan di pedalaman Papua. Ya, kalau di Jayapura itu bagi saya itu terlalu banyak misi-misi yang tipu-tipu. Ya, terlalu banyak misi-misi yang tipu-tipu kalau di Jayapura. Ya, karena mereka hanya foto-foto saja di Wamena waktu ada pentas seni dan lain-lain baru mereka kirim ke sana supaya mereka dapat donasi. Nah, itu banyak ya, praktek-praktek seperti itu. Kalau saya langsung terjun ke pedalaman Papua, langsung di sana dan puji Tuhan ada gereja di sana yang ya karena kasih dan kuasa dari Roh Kudus ada gereja yang kita dirikan di sana. Haleluya. Saya sampai ke pedalaman teman-teman ya, saya sampai ke pedalaman, saya pelayanan di sana selama 12 tahun memberitakan Injil di sana. Ya, makanya pelayanan saya itu bukan money oriented teman-teman ya, karena saya sudah mengalami 12 tahun kesusahan ya melayani Tuhan dan betul-betul susah di pedalaman ya. Betul-betul kita purest motivation di hadapan Tuhan, motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Jadi Papua, pelayanan di Papua pedalaman melatih saya untuk tidak money oriented ya. Itu harus kita pegang sebagai hamba Tuhan. Jangan harga diri kita sebagai hamba Tuhan jatuh gara-gara money oriented ya. Itu tidak baik ya. Kita butuh uang tetapi jangan money oriented ya. Saya omong ulang-ulang itu ya. Kita lanjut lagi, silakan. Ya, Tuhan pasti sediakan. Amin. Halo, selamat pagi. Kristen bukan? Silakan, buka kameranya. Muslim atau Islam? Karena pengikut Isa Al-Masih pun, Pak Syarif. Karena pengikut Isa Al-Masih pun dikatakan sebagai Muslim, kaum Al-Hawariyun. Betul atau tidak? Ya, betul. Nah, udah. Berarti kamu Muslim pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus. Pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti Muslim bukan pengikut Isa Al-Masih. Ya, kami mengimani Yesus itu ya Isa. Kamu mengimani Yesus adalah Isa. Ya. Oke. Apakah kamu yakin Yesus itu adalah Isa? Yakin. Yakin. Ya, coba buktikan kalau Yesus adalah Isa. Silakan. Sehingga Yesus yang saya imani gini. Dampaknya adalah ketika kamu bisa membuktikan Yesus adalah Isa, berarti Yesus yang saya imani itu betul-betul hanya sebatas nabi. Silakan. Kamu kan Ustadz, tunjukkan dalil-dalilnya. Saya bukakan di sini nggak apa-apa. Silakan. Buktikan Yesus adalah Isa. Kalau kamu bisa buktikan, saya jadi pengikut Nabi Muhammad. Saya Muslim. Saya syahadat. Silakan. Ya, tar dulu Bang Ekra. Gak apa-apa. Di sini by data, bukan by ngomong. Ya, sebelum ngomong, data dulu ditunjukkan baru ngomong. Ya. Kalau di room lain ya kamu hanya ngomong-ngomong aja tanpa tunjukkan data. Kalau di saya ya data dulu baru ngomong gitu. Jadi nggak bisa ngelak. Memang kalau hanya omong-omong aja itu view-nya cepat naik teman. Hanya saya nggak mau kayak gitu. Saya mau orang-orang yang nonton saya ini dapat edukasi. Silakan buktikan Isa adalah Yesus. Kalau memang betul berarti Yesus yang saya imani hanya sebatas nabi. Silakan lakukan perbandingan. Di surat Al-Imran ayat 45. Oke, Al-Imran Bang RK. Ayat 45. Silakan. Di situ tertulis apa? Silakan. Artinya aja. Saya ya, udah baca artinya. sih ya itu. Langsung aja, oke. Ya. Nah, di surat Al-Imran ayat 46 ya, 46 bukan 45, maaf. 46 di sini tertulis, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam,
sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas bahwa malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam. Coba baca Al-Qur'annya, Arabnya coba. Oke. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati minhu. Oke, itu ada kata Masihu enggak? Ya, minhu ismuhul Masihu. Masihu, ada Basyiru enggak? Ada kata Basyar enggak? Ada kata Basyar enggak? Ya. Basyiru ada enggak? Yubashshiruki. Mana Basyirukinya? Mana Basyirukinya? Nih. Ya. Basyiruki itu dari asal kata apa? Basyar enggak? Ya, Basyar. Oke, Basyar itu kata etimologinya apa? Ntar dulu bentar. Oke, jadi ada dua pembahasan di sini teman-teman. 1,5 teman-teman perhatikan. Yang pertama kata Masihu dan yang kedua ada kata Basyar. Ya, pegang dua kata ini teman-teman ya. Ya, pegang dua kata ini. Ya, ini pembelajaran teman-teman. Yang pertama kata Basyiru, kata Basyar, yang kedua kata Masihu. Ya, di sini kita mulai etimologikan pelan-pelan ya. Saya harap kamu bisa mengerti. Silakan. Artinya itu menggembirakan. Oke. Kalau kata Basyar itu. Basyar itu artinya menggembirakan, betul? Ya, betul. Oke, coba kamu cek gali lebih dalam. Basyar artinya daging nggak? Sebentar. Basyar itu artinya daging nggak? Kabar gembira yang artinya daging juga nggak? Jadi basyar itu yang pertama kabar gembira, yang kedua artinya daging nggak? Coba kamu cek. Beda bang, beda. Kalau daging itu dalam bahasa Arabnya itu lohmatun. Ya, nggak, kabar gembira yang artinya daging. Ini menurut Ibnu Katsir nih. Nih, itu apa itu? Jadi, oke, makasih. Jadi gini teman ya. Jadi menurut buku yang saya baca, ya, buku yang saya baca, ya, di sini ya Ibnu Katsir, ya. Jadi ada dua kata. Jadi basyar nahu. Basyar nahu itu arti nggak dengan basyir tadi? Dari dasar kata yang basar nggak? Dasar katanya basar nggak? Basyar nahu itu kata dasarnya basar nggak? Kata asal dari kalimat basyar gitu. Ya. Coba kamu etimologikan kata basyar itu apa? Basyar nahu itu apa? Nah, kata dasar dari basyar nahu itu apa? Nanti kau akan temukan. Al-Basyar adalah salah satu sebutan untuk manusia dalam Al-Quran yang merujuk pada manusia sebagai makhluk biologis atau fisik yang memiliki kulit. Daging. Kata basyar berasal dari bahasa Arab yang berarti kulit atau permukaan tubuh yang nampak dalam Al-Quran. Oke. Nampak ya? Yang nampak. Oke. Di situ dia menggunakan kata bi kalimatin nggak? Iya, bi kalimatin. Surat 3 ayat 45. Nah, bi kalimatin itu artinya apa? Bentar. Tolong jangan telepon saya dulu ya. Yang telepon saya jangan telepon saya dulu. Saya lagi fokus nih. Bi kalimatin itu artinya apa? Bi kalimati itu artinya bi kalimati itu ya firman dengan firman dari ya. Nah, firman Allah adalah Allah atau bukan? Itu perkataan, itu sifat. Firman Allah, firman itu kata sifat atau kata benda? Sebentar. Makanya saya bilang sekolah. Kalau kamu bilang kata sifat, berarti kamu salah mengartikan maksud dari Allah kamu juga nih. Kenapa orang Kristen percaya firman Allah itu adalah Allah? Yohanes 1 ayat 1. Ya, bi kalimatin adalah firman. Nah, firman ini kata sifat atau enggak? Saya tidak ketakutan karena ilmu itu saya sudah kuasai di sini, apalagi masalah eksegesis gini. Ya, masalah eksegesis kata per kata seperti ini mau-maunya saya, teman. Ya. Untuk apa saya kuliah sampai S2 baru saya nggak bisa pelajari yang kayak gini? Jelaskan ya. Saya jelaskan. Bi kalimat saya tanya, bi kalimatin ini kata sifat atau kata benda? Bi kalimatin minhu itu jadi ucapan Allah. Bi itu apa? Bi itu bentuk apa? Itu kata kun, bi kalimat itu dari kata gini, ya? Bi ini bentuk preposition, berawalan. Nih, kamu lihat baik-baik nih, Pak Ustadz,
Makanya saya bilang saya belajar. Kalau di room lain kamu mungkin ngomong-ngomong aja. Lihat sini. Ustadz Syarif, lihat sini. Ini be kan? Be. Ya, bi. Nah ini preposition. Kalimatin itu adalah bentuk noun, bukan kata sifat. Be kalimatin ini berawalan, terus ada kata bentuk kata benda. Makanya saya tanya, ya. Saya tanya kepada Pak Ustadz. Kalimatin itu firman Allah adalah Allah enggak? Bagian daripada Allah itu sendiri. Bagian daripada Allah itu sendiri. Bisa dipisahkan atau tidak? Gak bisa. Gak bisa dipisahkan. Firman ini sehakikat dengan Allah atau tidak? Ya itu kan daripada keluar. Nah, karena firman itu sehakikat dengan Allah, makanya di situ bentuk noun. Makanya Alkitab mencatat di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sehakikat firman itu sehakikat dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Nah, ada kata di situ basyar. Nah, sehingga kata basyar yang tadi kamu bilang, nih, saya tunjukkan kepada kamu. Ini di dalam Yohanes 1 ayat 14. Makanya saya bilang, ini kamu dengan saya, kamu akan lebih banyak membaca seperti ini. Saya gunakan masoret ya. Di sini dia bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kau bilang basyar itu kabar gembira. Memang Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Sehingga firman yang datang itu menjadi manusia adalah kabar gembira. Lihat sini Pak Ustadz. Firman yang adalah kabar baik itu menjadi manusia. Nah ketika firman menjadi manusia ini diterjemahkan sebagai basyar. Nih, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Nih Pak Ustadz, saya tunjukkan. Tapi kan pengertian firman di kekristenan dan di Islam itu berbeda, Bang RK. Kau lihat baik-baik. Berbeda karena kalian salah memahami, Pak. Nih. Di sini dia bilang apa? Hadafar. Hadafar ini adalah sang firman, ya. Hadafar nihya. Basyar. Nah, di sini dia menggunakan basyar, nih. Basyar ini artinya kabar gembira seperti yang kau bilang, tetapi basyar ini juga artinya daging. Nyata. Nah, kabar gembira yang menjadi nyata adalah firman. Ketika firman ini menjadi manusia. Makanya di sini dia menggunakan bi kalimatin. Karena bi kalimatin ini adalah bentuk noun. Ya. Bi kalimatin bukan bentuk kata sifat, adjektif, bukan. Bi kalimatin ini bentuk kata benda. Karena firman itu sehakikat dengan Allah dan datang dari Allah. Makanya firman itu manusia hanya memiliki satu kodrat. Manusia tidak bisa menambahkan menjadi dua kodrat. Karena manusia terbatas. Tetapi firman Allah yang tak terbatas itu menambahkan rupa manusia sehingga memiliki dua kodrat. Sehingga kita kenal dengan Kristus, Dinatur Kristus. Karena firman yang adalah Allah menambahkan rupa manusia. Makanya bentuk noun, bukan adjektif. Ini dalam Pak Ustadz, tapi kalau kau memahami dengan baik maksud ini, kemudian kedua, di situ dia bilang Masihu, betul? Iya, Masihu. Nah, Masihu itu Mesias atau bukan? Gimana? Masihu itu Mesias atau bukan? Al-Masih. Iya, saya tanya Masihu, Al-Masih itu Mesias atau bukan? Tapi kan beda pengertiannya di dalam Islam dan kekristenan. Gini, sekarang kata dasar dari Masihu. Semua ini harus bila bicara dengan akar kata, akar muasal dari Mesias ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nih, kamu lihat baik-baik. Mesias itu dalam bahasa Ibrani. Al-Masih itu di dalam bahasa Yunani. Bahasa Arab. Kristus itu dalam bahasa Yunani. Nah, kamu percaya Al-Masih itu adalah Mesias atau tidak? Nah, saya tunjukkan. Makanya kita harus bermuasal dari yang namanya Yahudi ini juga. Taurat itu yang membicarakan tentang Mesias. Oke, aku jelaskan ya. Silakan. Ya, aku jelaskan ya. Sekarang tunggu, sabar. Sebelum kamu jelaskan, saya tanya dulu. Masihu itu Mesias gak? Masihu itu Mesias gak? Mesias. Oke, fix. Oke, sepakat. Silakan kau jelaskan. Nanti saya jelaskan balik. Kamu jelaskan, silakan. Masih ya. Al-Masihu itu dalam akar kata ya, itu katanya itu masaha. Dari kalimat kata masyaha. Yang artinya itu mengusap. Ya. Mengusap ataupun menghapus. Kamu baca di Google ya itu? Iya kan, makanya pengertian Al-Masih ataupun Mesias di dalam kekristenan dan di Islam itu berbeda, Bang RK. Kalau di Islam itu maknanya banyak. Nih, kamu lihat baik-baik. Ketika manusia pertama, ini hubungan dengan Mesias. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam, Mesias itu pribadi yang diurapi dari keturunan Daud. Ya. Mesias harus manusia. Dan Mesias harus dari keturunan Daud.
Dan Mesias adalah penebus manusia. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan adalah Mesias. Nih, kamu lihat baik-baik. Ini data nih. Ini dalam data orang Yahudi langsung, Sefaria. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Pak Ustadz, maka saya bilang dengan saya kamu akan dapat ilmu. Ketika ini Targum Yahudi, ini Targum Jonathan, Targum tertua nih. Jonathan Ben Yuzel. Jonathan Ben Yuzel, Targum Jonathan, mengatakan apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan ini apa? Dia bilang, Biyomer, Malkah Mesiha. Biyomer, Biyomei, Malkah Mesiah. Yang dijanjikan adalah Mesias. Saya terjemahkan. Nih, Raja Mesias nih. Kamu lihat baik-baik. Nih, kau lihat baik-baik. Nih. Apa yang dikatakan oleh Targum dijanjikan adalah Al-Masih. Dan aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Ini kata Yahudi. Dan antara keturunanmu anakmu laki-laki dan keturunan anak-anaknya. Dan akan terjadi apabila anak-anak perempuan itu menaati perintah-perintah hukum Taurat. Di sini sudah bicara janji perempuan lewat yaitu Maria. Taurat itu mereka akan siap untuk memukul di kepalamu. Tetapi apabila mereka meninggalkan perintah-perintah hukum Taurat, engkau akan siap untuk melukai tumit mereka. Meskipun demikian, bagi mereka akan ada obat. Obat dari dosa, nih. Obat dari dosa. Jadi, Jonathan Ben Yuzel, seorang rabi Yahudi, mengatakan apa? Obat dari dosa-dosa manusia adalah apa? Raja yang adalah Al-Masih. Makanya kamu perhatikan di sini. Masihu surat 3 ayat 45 yang kau bicarakan tadi, disebut sebagai Mesias. Karena memang sejak awal, Mesias itu sudah dijanjikan dari Tauratnya Nabi Musa. Makanya saya bilang, kalau berbicara tentang Mesias, berarti kamu melihat sudut pandang dari Yahudi. Kamu tidak bisa melihat Mesias dari sudut pandang Arab. Gak akan masuk. Apakah Daud itu Mesias? Bang RK? Daud bukan Mesias, tetapi Daud itu, kita bicara tentang Daud. Nih, saya buka kitab ya, maaf, saya buka kitab. Ya, saya buka kitab. Sabar, saya tunjukkan datanya buat kamu. Ya, Daud bukan Mesias, tetapi Daud adalah raja. Nih, apa yang Yesus katakan tentang Daud? Nih, apa yang Yesus katakan tentang Daud? Ya, di dalam Matius 22 ayat yang ke-41. Ya. Matius 22 ayat 41. Nih, apa yang Yesus katakan tentang Daud? Ya, makanya lihat dari sudut pandang Yahudi, bukan lihat dari sudut pandang Arab. Nih, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang apa? Mesias. Yang kau baca dalam surat 3 ayat 45 itu. Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kata kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud, Raja Daud oleh pimpinan roh Allah, dapat menyebut Mesias itu adalah tuannya Daud? Daud memanggil Mesias itu adalah Tuhannya dia. Itu di dalam Mazmur pasal 110 ayat yang ke-1. Itu Mazmur Daud, kitab Zabur. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananmu sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia Mesias tuannya, bagaimana mungkin ia adalah anaknya pula? Maksudnya di sini bagaimana? Maksudnya, Daud ini adalah seorang raja. Bagaimana mungkin memanggil turunannya itu adalah Tuhannya? Itu yang karena memang Mesias berasal dari keturunan Daud. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Al-Masih. Yang dijanjikan oleh Allah adalah Al-Masih. Makanya melihat Al-Masih itu dari sudut pandang orang Yahudi, bukan dari orang Arab, sudut pandang. Gitu Pak Ustadz. Ini pemahaman dalam nih. Saya harap kamu mengerti. Melkisedek itu gimana? Apakah... Nah, bicara tentang Melkisedek dan Yesus, ini bicara tentang prototipe dan tipologi. Melkisedek ini adalah seorang imam, raja yang saleh. Kalau bisa saya katakan, Melkisedek ini adalah Kristofani dari Yesus Kristus, pribadi Kristus sebelum inkarno masuk ke dalam dunia ini. Makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Maka saya bilang, kau masuk di room saya, yang kau dapat adalah ilmu. Ini ilmu dalam. Makanya orang balas diskusi dengan saya. Karena apa? Ini tinggi semua diskusi ini. Iya, tapi kan pandangan Al-Quran tentang Isa Al-Masih ataupun Isa Putra Maryam itu penciptaannya sama halnya seperti penciptaannya Adam. Itu tertulis di Al-Imran ayat 59. Terus? Adam itu lebih hebat, lebih luar biasa. Dia tanpa ada bapa, tanpa ada ibu, dia ada ke dunia ini. Diciptakan. Dan itu atas kuasanya Allah. Kau lihat, makanya jangan lihat dari sudut pandang Mesias atau Al-Masih, jangan lihat dari sudut pandang Arab.
Ya, kalau kau lihat dari sudut pandang Arab, jadi blunder, jadi kacau. Nih kau lihat, ini sumber saya pakai Yahudi lagi nih. Sefaria. Ya, di sini kita bicara tentang Mesias nih. Ya, nih ini tentang menunggu sang Mesias. Orang Yahudi itu menantikan Al-Masih. Nih, Mesias itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nih, kita lihat pelan-pelan nih, Raja Damai, pelan-pelan. Sang Mesias secara harafiah diurapi. Dalam tradisi Yahudi, mendatang akan menjadi penebus. Ya. Nah, di sini kita bicara nih, Mesias, 7 hal Taurat Gihom, satu Mesias saja. Nah, oke. Nah, oke, sabar. Simbol namanya penebusan Mesias. Mesias bertakhta. Nah, ini Mesias ini, ya, Mesias ini sabar kebenaran, Mesias bin Yosef. Nah, Mesias ini, ya, dari keturunan Yusuf. Ya, ada pula dari keturunan Daud katanya di sini. Jadi Mesias ini sebelum dunia ada, itu sudah ada. Nih kita lihat. Artinya diurapi. Mesias artinya pribadi yang diurapi dari keturunan Daud. Kemudian kita bicara tentang Mesias, kebesaran Raja Mesias. Kalau kita baca sampai ke bawah, Mesias ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ada, Mesias itu sudah ada. Itu menurut tradisi kalau kita baca sampai ke bawah. Jadi sudut pandang Arab jangan kau bawa ke sudut pandang Yahudi, Pak Ustadz. Mute-mu, Pak Ustadz. Buka mute-mu, Pak Ustadz. Buka mute-mu. Ya Bang RK, begini Bang RK. Kita bantu saya bukain data di Lukas 1 ayat 35. Oke, kita lagi berbicara konteks ya, Lukas 1 ayat 35. Ya, kenapa dengan Lukas 1 ayat 35? Ya. Silakan. Saya nggak mau buat kau kejang-kejang, saya berusaha untuk membuat kau mengerti di sini. Karena tidak ada gunanya saya buat kau kejang-kejang di sini. Nah, di sini tertulis ya Bang RK, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan mengenaungi engkau. Berarti Roh Kudus ini turun terhadap Maria. Nah, terus? Betul nggak? Terus? Pertanyaannya, gimana kalau Yesus itu gak jadi lahir? Baca sampai habis. Ya, oke, aku baca sampai habis. Saya nggak akan buat kau emosi di sini. Saya buat kau mengerti di sini. Karena percuma saya buat kau kejang-kejang di sini. Kau nggak akan masuk Kristen. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah atau anak Maria? Anak Maryam, di situ anak disebut anak Maryam atau anak Allah? Anak Allah. Anak Allah di situ apakah menurut kamu Allah itu punya istri lalu punya anak? Gak seperti itu. Bukan seperti itu. Anak Allah yang dimaksudkan di situ itu disebut mengacu pada Mesias. Jadi anak Allah itu adalah gelar. Ya, Mesias. Jadi anak Allah itu merujuk pada Mesias nih. Saya tunjukkan kepada kamu. Nih. Nah, ini data lagi. Jadi anak Allah di situ merujuk pada siapa? Nih, kau lihat baik-baik. Matius 16. Ya. Lalu kata kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah anak Allah yang sesuai data yang kau bawa tadi, Lukas 1 ayat 35. Ya kan? Kata Yesus, ini Yesus yang jelas ke sini. Kata Yesus kepada mereka, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kan, melainkan Bapa di surga yang mengatakan itu. Lalu di sini dia bilang apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, di sini dia bicara anak Allah yang adalah Al-Masih. Jadi Al-Masih inilah yang dijanjikan menurut sudut pandang Alkitab, dan kita melihat literasi sedikit dari Yahudi, yang dijanjikan oleh Allah adalah Al-Masih, bukan agama. Nah, sekarang Meriamnya kita juga berbeda. Bunda Maria beda dengan Meriam. Jadi kau tidak bisa samakan Meriam dengan Bunda Maria, Pak Ustadz. Meriam ayahnya siapa? Imron kan? Siapa? Ya, Imron. Sekarang Bunda Maria kami ayahnya bukan Imron tapi Johakim. Beda Pak Ustadz. Makanya apakah ada dua Isa Al-Masih di sini? Isa Al-Masih cuma satu dan Mesias itu cuma satu. Alkitab mencatat hanya ada satu pemimpin kamu, yaitu Mesias, anak Allah. Dialah yang memimpin manusia keluar dari perbudakan dosa. Kalau Nabi Musa mengeluarkan manusia bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, tipologi dengan Isa Al-Masih adalah mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa.
Makanya dalam Kejadian 3 ayat 15, pandangan atau pendapat atau komentari dari seorang rabi Yahudi, Jonathan Ben Yuzel, yang dinatikan untuk mengobati manusia dari dosa adalah Al-Masih. Raja. Al-Masih disebut sebagai raja. Kalian ini sudah percaya Isa Al-Masih loh. Hanya saja kalian tidak mau mengakui dia penebus kalian. Nah itu persoalan. Karena apa? Kalian yang kalian pakai sudut pandang Arab, bukan sudut pandang Yahudi. Ya karena kami menganggap Isa Al-Masih itu cuma sebagai nabi dan rasul. Dia sama hal seperti kita manusia, hamba, seorang hamba. Berarti Isa Al-Masih kita beda, Pak. Intinya Isa Al-Masih kita beda. Isa Al-Masihnya Kristen beda dengan Isa Al-Masihnya Islam. Beda, dua sosok yang berbeda. Memang pada zaman itu ada dua sosok Isa. Isa yang disebut Al-Masih, yang disalibkan, dan Isa Barabas yang tidak disalibkan, seorang penjahat. Pak Syarif, Pak Ustadz mengimani Isa yang disalib atau Isa yang tidak disalib? Saya mengimani Isa yang tidak disalib. Nah, pada zaman atau konteks Alkitab, Isa yang tidak disalib adalah seorang penjahat, yaitu Barabas. Udah, yang Pak imani, Pak Syarif imani itu adalah Barabas. Karena yang tidak disalib menurut sudut pandang Alkitab adalah Isa Barabas. Makanya sudut pandangnya berbeda. Sudut pandang Kristen yang disalibkan adalah Isa Al-Masih. Sudut pandang yang mengatakan Isa tidak disalibkan adalah Barabas, seorang penjahat. Ya udah, nikmatin saja. Memang ada dua sosok Isa pada zaman itu. Silakan saja kalau mau mengimani Isa yang tidak disalibkan. Saya mengimani Isa yang disalibkan. Sesuai yang dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Berarti Bang RK mempunyai pandangan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Oh, berbeda. Dua Coba sosok yang berbeda. berbeda. Coba kamu buka di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-35. 35 dan 36, coba. Coba Pak Ustadz buka. Surah Al-Imran ayat 35 dan 36, coba. Kita buka satu persatu Pak Ustadz. 35. Ya, 35 dan 36, coba. Beda, Ustaz. Nih. Nah, silakan. Coba buka surah Al-Imran ayat 35 dan 36. Teman-teman jangan lupa follow akun Bang RK di tap-tap layarnya ya. Coba. Ya. Nah, di situ Imron dan istrinya melahirkan siapa? Artinya saya baca dulu ya. Nah, baca dulu coba, saya dengar. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang artinya ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku, murni untukmu, berkhidmah di Baitul Oh, Maqdis. maaf, itu Al-Imran 34 ya, maaf. Coba surah Maryam ya Al-Imran ayat 36 coba, ayat 36. Ya ini 35. Nah, 35 36 coba, 36. 36 coba. Coba Pak Ustadz buka ayat 36. Ah. Imran itu siapanya Maryam? Yang artinya ketika melahirkannya dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal aku lebih tahu apa yang dia, yaitu istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Ya, jadi Imran punya anak perempuan siapa? Imran punya anak perempuan siapa? Maryam. Maryam. Sekarang Maryam punya saudara siapa? Coba buka surah Maryam 28. Surah Maryam 28. Coba Maryam 28. Makanya saya bilang, ayolah, jangan lama-lama masuk karisteng. Ah. Saya yang ngajarin kau Bible, Pak Ustadz. Kalau kamu masuk karisteng, saya yang ngajarin kau Bible. Coba kau buka surah Maryam 28. Ya ini. Coba, wahai saudara perempuan Harun. Nah, siapa saudara perempuan Harun? Tar dulu, ini penjelasannya panjang nih. Nah, panjang silakan. Wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu bukan seorang yang berperawai buruk dan ibumu bukan seorang zina. Sinyalmu macet. Nah, udah ada telepon dari API.
Ada yang telepon dari API itu. Matikan dulu teleponnya. API ada telepon. RK kau Ustadz Syarif jangan diskusi sama RK. Kau bisa murtad katanya. Sinyalmu itu macet karena ada telepon. Berulang kali API datang ke rumahmu, geruduk rumahmu kan? Karena kamu udah terguncang pingin masuk Kristeng. Mulai macet, API mulai telepon. Jangan kau ngomong dengan si misionaris RK itu, bahaya. RK itu misionaris, Pak Ustadz, bahaya katanya. RK itu misionaris, RK, bahaya. Pak Ustadz, RK itu misionaris. Kan banyak itu ngomong kayak gitu. Ustadz Syarif, jangan diskusi sama RK itu misionaris. Jangan kau diskusi sama dia. Nah, gitu. Itu sudah kabur. Berulang kali memang Syarif ini mau masuk Kristeng, tapi gak jadi karena apa? Baru diskusi sedikit langsung ditelepon apa API. Gak jadi dia. Ini berulang kali nih si Syarif ini, bahkan udah masuk gereja pakai apa? Pakai sarung dia masuk gereja, serius. Berulang kali dia masuk gereja pakai sarung. Orang kaget, maka saya bilang kalau kau masuk di gereja Katolik, mungkin masih ada kalau gereja Katolik yang di pedalaman pergi gereja pakai sarung, ya nggak apa-apa pakai sarung, pakai mantila dan lain-lain, ya aman lah gitu kan. Nah, ini berulang kali ini, ya, gagal total ini saya melojinkan si Ustadz Syarif lagi. Itu udah masuk Kristeng itu teman-teman, udah masuk gereja itu, ya, tapi digeruduk dia. Gak jadi dia masuk Kristeng karena apa? Digeruduk, didatangin rumahnya. Syarif kamu sampai ada buang bahasa itu. Syarif, kamu itu RK itu misionaris. Ya jangan kau diskusi sama misionaris RK itu, bahaya. Bisa jadi kau itu murtad katanya. Bisa jadi kau itu dikatakan apa? Kafir katanya. Ya banyak tuh teman-teman. Jadi memang si Syarif ini sudah berulang kali teman-teman ya, terguncang imannya ya, terguncang berulang kali. Memang API ada bahasa di WA, di screenshot ke saya. Syarif jangan kau diskusi sama RK ya. RK itu misionaris, bahaya. Ada tuh teman-teman ya, saya baca chat, lucu ngakak saya teman, ngaca. Jadi gak perlu saya ngomong ya, saya tahu screenshotan dari mana. Intinya ya yang valid ya, informasi valid, dan ya kita pasang lah pion-pion yang ada di API kan, kita pasang. Ada tuh orang yang di API udah murtad, ada gak? Ada. Kamu percaya nggak yang di API itu ada yang udah murtad? Ada teman. Tapi dia nggak menampakkan wajahnya. Jadi udah tenang aja, saya nggak mau bocorin lah ya, nggak usah. Nanti keceplos ya. Jadi RK itu pintar ya, karena Roh Kudus kasih penyelidikan, jadi ada pion-pion yang kita pasang. Jangan pikir RK ini diam-diam kayak diam-diam lugu, enggak. Jangan pikir RK ini diam-diam lugu, ini lugu-lugu bancat juga ya. Oke, silakan Ucilim yang berikutnya ya. Mana Ucilim? Gak ada yang menaik lagi Ucilim? Ya, asosiasi pelanggar plomo. Ya, ada yang murtad di dalam saja kagak tahu. Ya, oke, gak apa-apa teman-teman ya. Kita itu main slow teman-teman ya. Gak usah saya main buat orang kejang-kejang. Enggak. Saya belajar jadi misionaris ini, saya belajar ini selama 6 tahun. Saya praktekkan selama 12 tahun, saya praktekkan jadi misionaris. Jadi saya sekolah jadi misi ini 6 tahun teman. Ya, jadi saya praktekkan itu 12 tahun teman. Jadi saya itu nggak seperti orang lain yang buat orang kejang-kejang ya di live-nya. Enggak, misionaris nggak buat seperti itu teman. Slow tapi pasti, lugu-lugu bangcat. Nah gitu kami pakainya. Ya, kami nggak usah buat orang kejang-kejang di live. Nggak, main slow, tusuknya pelan-pelan itu kan. Lugu-lugu bangcat. Ya, jadi mainnya slow, santai ya, nggak perlu kita buat orang kejang-kejang ya. Oke teman-teman, silakan. Mana nih Ucilim selanjutnya? Ya. Makanya saya bilang saya bukan baru 1 tahun 2 tahun jadi misi ya. Ya, udah lama saya jadi misi teman ya. Ini kalam bangcat juga. Halo Adi Setia, silakan buka kameranya. Buka kameranya. Ini akun baru Bang RK teman-temannya, dia follow saja. Ini lagi ya. Ini lagi si Adi Setia. Berisi kau di situ lagi kerja teman. Ya apa yang mau kau diskusikan lagi? Gak ada yang kita diskusikan lagi Aldi. Karena apa? Kau sudah mengakui Nur Muhammad sehakikat dengan Allah, dan Nur Muhammad adalah Allah. Udah. Saya nggak bisa diskusi panjang lagi. Udah Tritunggal itu. Udah Tritunggal itu. Iya. Jadi gak ada lagi yang perlu kita diskusikan lagi teman.
Saya setuju, udah setuju. Tapi kamu imani, saya tidak imanin. Persoalannya itu. Begitu pula saya mengakui Tritunggal, Yesus adalah Tuhan, sehakikat dengan Allah. Tapi almasi juga saya imani, gimana itu? Nah, gini teman, kamu mau diskusi pakai data dengan saya masalah ini nih. Kamu lihat baik-baik. Nih. Kamu berisik masalahnya teman di situ. Nih. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan Allah itu adalah almasi. Nih, ini saya buka Sefaria nih. Ini Targum Jonathan Ben Yuzil, rabi tertua. Di sini dia bilang Beyomei, ya, Malkah Mesiha. Mesiha ini bahasa Arab, bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya almasi, bahasa Yunaninya Kristus. Ya, jadi obat dari dosa-dosa manusia itu adalah almasi ini. Nih, kita lihat. Obat dari dosa manusia itu almasi. Kejadian 3. Nah, ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, obat dari dosa itu adalah raja, yang adalah almasi. Ini tua nih, pandangan Rabi Yahudi tua nih. Gitu, ya. Jadi kamu harus percaya kepada Isa yang betul-betul sudah mati dan bangkit. Kalau kamu tidak percaya itu ya sama aja, berarti almasi yang kau imani Isa tidak mati, Isa tidak bangkit. Kamu kan tidak mengimani Isa mati. Iya, mengimani Isa tidak pernah mati kalau saya. Iya. Bukan pernah mati tapi tidak pernah mati. Nah, itu persoalannya di situ. Sementara nubuatan-nubuatan dari kitab-kitab sebelumnya, ya Yesaya 53 itu sudah sangat jelas bahwa Isa itu mati. Nih. Ya, ini Yesaya 53. Ini Yesaya 53. Nubuatan-nubuatan ini Isa mati nih. Ini sebelum Yesus, firman Allah yang adalah Allah inkarnasi menjadi manusia, dia bilang apa? Ia sangat dihina, sesungguhnya orang menutup matanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Ini sebelum Isa datang, sudah ada nubuatan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, ini Isa Al-Masih ini tertikam di atas kayu salib. Karena apa? Pemberontakan kita. Makanya di atas kayu salib dia bilang apa? Sudah selesai. Segala nubuatan dalam kitab para nabi sudah digenapi di dalam dia. Bukti sejarah menyatakan Isa mati. Lalu kau bilang Isa tidak mati. Tetapi persoalannya kalian hanya mempercayai membahas kematian dia. Kebangkitan dia jarang kalian bahas. Gitu. Itu persoalannya. Isa Al-Masih itu saya mempercayai firman Allah itu sendiri ya masalahnya. Jadi firman itu tidak pernah mati, kekal. Betul, saya sepakat. Betul, saya sepakat dengan kamu. Ya, Alkitab mencatat dia mati sebagai manusia. Ya, tetapi ini firman Allah enggak? Ini buku. Buku ini bisa disobek. Ya, ini adalah dalam Alkitab namanya grafe. Buku ini bisa disobek. Tetapi firman Allah yang ada dalam sini bisa disobek nggak? Nggak bisa disobek. Firman Allah itu kekal, nggak bisa disobek. Tetapi buku ini bisa disobek. Nah, begitu pula kemanusiaan Yesus bisa mati. Tetapi firman Allah yang berdiam di dalam dirinya tidak mati. Kekal. Karena firman Allah yang berdiam di dalam Isa Al-Masih adalah logos bi kalimatin. Nah, itu yang iman Kristen sesungguhnya. Jadi iman sebenarnya kamu ini sebenarnya udah Kristen kalau kamu seperti itu pandangan. Harusnya kamu udah Kristen. Jangan lama-lama, Aldi. Iya, kamu jangan lama-lama. Harusnya kamu ini udah Kristen dengan pandangan seperti itu. Pandangan saya seperti itu udah Kristen. Harusnya kamu berani. Yesus mengatakan, jika kamu berani mengakui aku, maka aku pun mengakui kamu. Ketika hari kiamat nanti. Makanya dia terkemuka di dunia akhirat, karena yang datang di akhir zaman kan dia. Tadi yang siapa yang naik tadi itu, yang membuka itu, yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Itu ya, sesuai dengan Matius 28 bilang apa? Aku diberi kuasa oleh Sang Bapa di bumi dan di surga. Jadi di dalam Alkitab itu ada dua pengadilan. Pengadilan Allah dan pengadilan tahta anak domba. Nah, jadi ada dua itu saya harus akuin. Bukan berarti Allah ada tiga. Alkitab mencatat hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa sebagai sang sumber. Hanya ada satu Tuhan yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Isa Al-Masih itu. Sebagai firman Allah yang nujul menjadi manusia. Cara mengimani tentang ketuhanan itu, RK begini. Allah itu maha johir dan maha batin. Okay. Dan maha batin saat ini.
masih saya ada di muka bumi ini. Tetapi yang maha johir nanti akan datang kedua kali turun ke dunia sebagaimana penyempurnaan sebagai manusia. Dia mendatangi kita itu sebenarnya. Itu yang dikatakan akhirat di dalam Al-Qur'an. Ya udah, berarti kau udah Kristen, Aldi. Itu kau sudah Kristen. Kenapa? Kenapa saya bilang kau sudah Kristen? Sesuai dengan kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 26. Dalam Yehezkiel 1 ayat 26, dia datang dalam rupa manusia. Yaitu siapa? Isa Al-Masih. Ya, tapi Al-Quran juga menjelaskan itu macam gimana itu? Masalahnya, persoalannya adalah, ya, apakah kamu mempercayai Isa Al-Masih sudah terpaku di atas kayu salib atau Yudas yang terpaku di atas kayu salib? Kemanusiaannya, saya bicara kemanusiaannya. Saya tidak ada sangkut pautnya ke sana, tidak ada. Berarti kamu takut menjelaskan karena kamu berbeda dengan Islam lain. Karena kamu berbeda dengan Sunni. Kamu bukan Sunni, kamu bukan Syiah. Kamu punya pandangan berbeda. Makanya saya bilang, terimalah sudah Isa Al-Masih sebagai junjungan kamu, Tuhan kamu, Raja kamu. Kalau memang Al-Masih itu iya. Karena itu Allah Maha Johir itu. Jadi kau sudah terima Al-Masih sebagai Allah yang Johir? Iya. Iya udah, karena betul. Al-Masih itu Allah yang Johir. Allah yang batin ada Allah yang Johir. Allah yang batin itu tak nampak, Allah yang Johir, Tuhan yang nampak yaitu Al-Masih. Betul. Jadi kapan kau mau dibaptis? Biar saya datangin kau nih. Langsung dibaptis saja teman, sebagai persatuan kamu dengan Allah. Karena Isa Al-Masih itu dibaptis. Saya tidak melalui manusia-manusia lagi, kan? Kamu harus dibaptis, sehingga gini. Ini kamu pentingnya dalam iman Katolik itu adalah gereja itu punya otoritas. Karena Yesus Isa Al-Masih mendirikan gereja yang berotoritas tinggi. Ya, jadi Isa Al-Masih memberikan otoritas atas dasar Roh Kudus, Roh Allah yang suci, kepada gereja yang berada dalam gereja. Jadi Roh Allah itu bersama-sama dengan gereja, sehingga gereja memiliki otoritas. Nah, otoritas yang dilakukan oleh gereja salah satunya adalah baptisan atas dasar amanat dari Tuhan Yesus, dari Isa Al-Masih. Pandangan kamu ini sebenarnya sudah Kristen, kata Ustadz Dery, kamu ini sebenarnya sudah Islam. Nah, kamu ini sebenarnya sudah Kristen, tinggal kamu dibaptis saja kapan. Gitu. Gak ada perdebatan, sebenarnya tinggal kamu baptis saja sekarang sih. Buat apa manusia perbuatan manusia ya itu? Saya sendiri pun meninggalkan segalanya di Islam. Baptisan itu Aldi bukan kehendak manusia tetapi kehendak Allah. Dalam Yahudi, tradisi Yahudi namanya bukan baptisan. Baptisan juga dalam Septuaginta, tetapi dia bilang tefiltem atau tefiltem, bukan tefiltem. Mereka juga mencelupkan. Ya, jadi kamu memang harus melakukan itu, tefiltem. Baptisan rohani itu, Erga. Sebenarnya baptisan itu masalah rohani sebenarnya, bukan masalah jasa. Salah kamu teman, salah kamu. Makanya saya bilang kamu perlu belajar Alkitab. Ada baptisan secara harafiah, secara jasmania, ada baptisan secara rohania. Setelah kamu dibaptis secara, kamu dengar dulu. Setelah kamu dibaptis secara jasmania, dicelupkan, ya, kamu akan dibaptiskan secara rohania. Di mana ayatnya? Ada. Nih. Kalau kamu tidak melakukan baptisan secara jasmania, baptisan rohania kamu nggak dapat. Nih. Dan di dalam dia juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam dia juga, kamu juga percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi baptisan itu sebuah persatuan kamu dengan Allah agar dimeteraikan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang suci. Meterai itu tanda jadi, tanda sah. Nah, kamu harus menjadi tanda sah di hadapan Allah, yaitu lewat baptisan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Melalui diri saya sendiri, nggak bisa. Baptisan itu ada pribadi pertama dan pribadi kedua. Ada pelaku utama dan pelaku kedua. Kamu jangan seperti Juma. Juma bilang apa? Iya, Juma bilang wudu itu baptisan. Wudu itu baptisan. Enggak, itu pandangan yang salah. Kamu dengar baik-baik. Tidak ada orang membaptis dirinya sendiri. Tidak ada. Harus ada pribadi pertama yang membaptis pribadi kedua. Ya, jadi pandangan Juma bilang wudu adalah baptisan itu, dia membaptis dirinya sendiri. Gak ada Alkitab memberikan pandangan gitu. Salah kalau wudu itu dijadikan baptisan itu. Jadi sekarang mau nggak saya baptis kamu nanti? Saya ke situ, saya baptis kamu langsung. Mana boleh, kamu, saya di Malaysia, kamu di Indonesia, mana bisa. Oh, bisa, kamu ke Sabah. Saya hubungi teman saya di Sabah. Buat apa? Saya hubungi teman saya di Sabah, dia kontak kamu gitu, biar kamu belajar di sana.
bebas ya mikbah ya gitu. Mau nggak ke Sabah aja, kalau di Selangor kan agak sedikit bahaya, ke Sabah aja. Nah, oke lah Ali, kamu renungkan, percaya Yesus Tuhan, Al-Masih adalah Tuhan, udah selesai ya. Baik. Tinggal dibaptis saja. Oke, Tuhan Yesus memberkati Aldia, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya gak apa-apa, biar dia belajar dulu ya. Makanya saya bilang pentingnya kita kasih pengarahan Alkitab ini lebih banyak teman-teman ya, karena mereka butuh Alkitab. Teman-teman bantu tap layarnya dikit lagi 1 M teman-teman ya, dikit lagi 1 M. Ini akun barunya Bang RK, ini akun barunya Bang RK, dikencangkan teman-teman ya, akun barunya Bang RK teman-teman ya, ini akun barunya Bang RK. Silakan untuk muslim yang ingin naik, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan, tidak mau bertanya tersesat terus. Teman-teman, jika ada yang mau mendukung pelayan, sabar ya, Arjuna sabar. Ada yang ingin mendukung pelayanan Bang RK teman-teman, ya di bio Bang RK ada rekening teman-teman. Bang RK bulan depan harus mengunjungi 3 kota atau 4 kota teman-teman, karena ada yang tertarik untuk masuk menjadi pengikut Kristus ya teman-teman ya. Itu semua pasti butuh mobilisasi secara offline. Bang RK harus cari tempat yang aman, naik kereta, naik yang lain-lain ya, kendaraan dan lain-lain. Ada rekening di link Bang RK di bio teman-teman ya. Itu sangat membantu pelayanan kita secara offline teman-teman. Bulan depan saya akan mengunjungi 3 lokasi dan 4 lokasi untuk orang Bandung bilang pugu ya, kasih pugu ya, kasih yakinkan bahwa dia itu harus menjadi Kristen ya teman-teman ya. Silakan. Halo Arjuna ya, rekening Bang RK ada di bio, silakan. RK ya, buka kameranya Arjuna. Akulah Arjuna. Buka kameranya. Jangan gitu kan. Tuh maaf, kau pakai baju dulu. Turun pakai baju kau. Nanti saya kena ban. Gak mau. Pakai dulu bajunya. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Lanjut. Ya, jangan, nanti saya kena ban ya. Nanti saya kena ban. Ignatius senang yang kayak begitu, Ignas. Ini akun baru saya teman-teman. Akun lama saya kena peringatan pemblokiran ya. Kalau Ignatius ya doyan yang kayak Melki begitu. Ya teman-teman, ini akun baru saya teman-teman, di follow saja karena saya akan live di akun baru ini teman-teman. Akun lama saya, akun besar saya kena peringatan pemblokiran, salah selak bisa hilang teman-teman ya. Jadi saya kena report, kena peringatan. Jadi salah pergerakan saja bisa kena report teman-teman. Jadi saya nggak live di akun yang besar teman-teman ya, berbahaya sekali. Aduh, hilang itu mama saya menangis darah teman. Akun lama saya teman-teman ya, itu sudah 2 tahun lalu, itu sudah 100k hilang teman, betul. Akun lama saya itu sudah 100k. Kalau akun itu nggak hilang, mungkin saya udah 300 ribu followers kah, 400 ribu followers kah. Jadi akun Bang RK yang besar itu, yang 100k itu akun baru juga itu. Karena akun yang lama udah hilang juga. Ya hilang, kena permanen. Jadi akun yang Bang RK itu saya tidurkan dulu, saya nggak pakai teman-teman ya, berbahaya. Ini akun baru saya, di follow saja teman-teman ya. Di follow saja akun baru saya ini teman-teman ya. Di follow saja. Ya, berbahaya. Saya tidurkan dulu akun lama saya. Lanjut. Ya, jadi saya bulan depan saya akan mengunjungi 3 kota, 4 kota karena banyak orang yang mau masuk Kristen, teman-teman. Jadi saya harus pugu dan yakinkan mereka untuk terima Yesus, teman-teman ya. Dan saya butuh banyak biaya dan dana secara mobilisasi, teman-teman. Kalau ada yang tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, silakan saja di nomor rekening Bang RK ada di Nomor rekening Bang RK ada di link di bio Bang RK. Pencet aja bio, ada link YouTube. Ya, dipencet saja di situ ada rekening Bang RK. Halo Pius Teme, Kristen bukan, Bang? Saya Katolik Bang RK, cuma mau tanya aja. Ya, silakan. Di Matius 24 ayat 24 itu tentang Yesus berkata bahwa setelah aku akan datang nabi-nabi palsu. Nah, itu kan tidak dijelaskan nabi palsu itu seperti apa. Mohon penjelasan Bang RK. Oke, nabi palsu yang diberitakan itu paling penting adalah bukan cuma di Matius 24, tetapi di dalam kitab Galatia sendiri ya, Rasul Paulus menegaskan bahwa jikalau ada malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul, terkutuklah dia, maranatha. Itu termasuk nabi palsu. Ya, itu termasuk nabi palsu. Nah, kita melihat indikasi-indikasi nabi palsu. Ya, nabi palsu ini ya memberitakan kabar baik yang berbeda. Contohnya, para rasul memberitakan Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga. Ya, sementara nabi palsu memberitakan Yesus, dia membolak-balikan. Yesus yang tidak mati, Yesus yang tidak bangkit, Yesus yang tidak naik ke surga. Contohnya seperti itu. Nah, itu termasuk nabi palsu karena memberitakan Injil yang berbeda. Ya. Lagi, nabi palsu yang seperti apa? Nabi palsu yang ada dalam kekristenan juga ada. Makanya dalam Matius 7 ayat 23, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada saat ini kami akan berterus terang. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan. Wanes termasuk nabi palsu. Nabinya adalah JT, ya. JT dan Malikil, ya. Rasulnya adalah Billy. Nah, Wanes itu termasuk modalisme, ya. Sabialis, ya. Termasuk itu nabi palsu.
Gitu Bang ya. Karena memberitakan Injil, orang beritakan Tritunggal, ya dia beritakan yang bukan Tritunggal, ya berarti sesat. Gitu Bang ya. Oke, makasih Bang RK. Ya, tetaplah dalam gereja Katolik dan ikut ajaran dari bapak-bapak gereja, jangan kemana-mana. Iya. Okay. Saya ini juga kebetulan aktivis dalam gereja Bang RK. Asli mana Bang Pius? Saya asli dari Timur Tengah Utara, Keva. Oh, dari Keva, TTU ya. Tinggal di Kediri. Oh, di Kediri. Wong Jowo sekarang ya. Jowo iki. Wong Jowo iki bukan Wong TTU lagi ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Tuhan. Salve. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Multi hilang. Ya, teman-teman tap layarnya teman-teman ya. Kayaknya memang saya multinya hilang ya. Enggak, bukan multinya hilang teman-teman. Saya kena pelanggaran ulang-ulang. Multi nggak ada. Mana multi nggak ada? Ya, di follow ya, Wong. Kalau ada yang main game PUBG itu kan di atas pesawat itu kan Jawa. Ya itu cuma ya, Pak. Jadi seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi nabi palsu ini banyak memberitakan Tuhan ada 3. Nah, itu nabi palsu. Ya. Tuhan ada 3. Nah, itu termasuk nabi palsu. Itu nabi palsu itu teman-teman ya. Ya, itu termasuk nabi palsu ya. Oke, teman-teman. Apakah kena peringatan di sini, teman-teman? Apakah kena peringatan? Jadi, teman-teman, bulan depan saya memang ada rencana, memang ada mengunjungi beberapa kota, 4 kota, teman-teman, dan tidak ada ya. Saya harus pugu ya, yakinkan ada beberapa orang yang harus saya yakinkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Sebenarnya udah kasarnya udah 80% lah, ya 70% lah, 10%-nya tinggal dibaptis, ya tinggal yakinkan saja lah udah. Ya jadi 70% saya tinggal yakinkan dia, jadi banyak yang masuk Kristen, jadi saya harus pugu mereka, dan itu banyak. Bang mau kemana? 4 kota saya pergi, 4 provinsi. Ya. 4 provinsi saya teman, ya 4 provinsi teman. Ya, jadi memang saya harus ini teman-teman ya. Pugu. Jadi bukan cuma di online, tetapi di offline teman-teman. Tujuan kita online ini adalah offline. Kita jaring dia online untuk dapat di offline. Itu tujuan kita pelayanan. Kalau kita hanya omon-om, maka saya bilang hanya omon-omon di TikTok ini ya nggak ada gunanya teman. Nggak ada actionnya, itu sama seperti iman tanpa perbuatan. Ya, kita ngomong di TikTok ini berarti kita harus jangan omon-omon saja. Ya, langsung kita action. Nah, baptis, pugu dia, terima Yesus, selesai, kata komen, terima Yesus. Udah. Jadi saya mau pergi ke 4 provinsi teman-teman, dan itu butuh biaya yang sangat besar teman-teman ya. Ya kalau andalkan sendiri-sendiri saja, saya mungkin masuk ke hotel bintang 2 yang ditempatin sama si Ilham Gladiator. Ya, jadi kalau saya memang biaya saya dari YouTube memang ada teman-teman, tapi kalau saya nginap di hotel-hotel itu jangan pikir nanti saya lagi ngapain dengan perempuan lagi. Ya, saya lagi live terus mereka bilang, "Erka, kamu lagi di Melati ya?" Nah, ini bahaya, orang framing, Erka lagi di Melati gitu, lalu ada suara kedengaran kalau nginap di ini, wah bahaya saya. Ya, ini bahaya. Jadi memang saya teman-teman ya, terus saya harus di penginapan yang betul-betul aman. Ya, kalau penginapan yang tidak aman berbahaya saya teman-teman, digeruduk saya 1 kali habis saya. Lagi live begini. Kan si RK di hotel itu hajar gas, geruduk bluk habis saya. Langsung selesai saya di situ teman-teman ya. Jadi saya mau komunikasikan dengan para pemuka-pemuka agama di 4 provinsi. Ya, jadi ada beberapa orang yang mau terima Yesus, saya harus katakumenkan mereka, suruh mereka mengajar atau katekese dengan secara pribadi ya, supaya lebih enak teman-teman ya, secara lebih enak. Jadi memang itu semua butuh biaya dan mobilisasi yang besar teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman tergerak hati untuk dukung teman-teman, ya jadi saya mungkin bulan depan sampai bulan ini, tapi mungkin akhir-akhir bulan atau apa gitu teman-teman. Ada tergerak hati, di bio Bang RK ada link YouTube, ketik saja di situ, nanti ada rekening Bang RK di YouTube teman-teman ya. Ini multinya hilang teman-teman, kata orang multinya hilang ya, multinya hilang, jadi saya harus keluar dulu, saya tidak mau akun saya ini juga hilang teman-teman ya. Sensi sekali TikTok dengan saya ini teman, betul. Saya ada buat apa, saya kena sensi sekali mereka ini. Ya, TikTok ini sensi sekali dengan saya ini ya Tuhan. Teman-teman ya, saya harus pamit teman-teman. Saya takut akun saya hilang teman-teman, karena saya ada peringatan di sini teman-teman. Seram-seram ini kalau hilang nih teman. Ya, oke, saya turunkan dulu teman-teman ya. Saya turunkan ini kayaknya agak susah ini teman-teman. Takut. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan
positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.